Bapak Ibu, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bergantian supaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat pertama saya bacakan dari Yeremia 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ayat 2 monggo. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ya, Bapak Ibu, latar belakang dari kisah Yeremia, Yeremia ini diutus Tuhan. Yeremia ini dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Tetapi Yeremia punya persoalan dan punya masalah dengan kepercayaan dirinya, ya kurang pede. Ya dia berkata, aku gagap dalam bicara, ya aku kurang pandai. Tapi Tuhan mau pakai Yeremia untuk tujuan mulia daripada Tuhan Allah kita. Dan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Yeremia dibawa Tuhan, disuruh Tuhan untuk datang ke tukang periuk. Kalau zaman sekarang ya tukang gerabah atau tukang buat keramik. Nah tempat pendeta yang kemarin itu tukang buat itu, ya tukang periuk. Yeremia suruh belajar, suruh datang kepada tukang periuk. Sehingga kalau kita lihat kisahnya, Tuhan melengkapi Yeremia dengan luar biasa. Yeremia jadi orang yang luar biasa, jadi tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Yeremia ini. Saya beri judul khotbah pagi hari ini adalah proses dan pembentukan Tuhan. Ya, proses atau pembentukan Tuhan buat kita semua, untuk kita memiliki iman yang kuat, memiliki dasar yang kuat, memiliki iman Kristen yang kuat. Maka kita harus dibentuk, diproses sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Allah dari ayat 1 sampai ayat 6 ini. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang dapat kita pelajari hal ini yaitu bahwa Tuhan bisa bicara melalui hal-hal yang sederhana. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan itu bisa berbicara melalui hal-hal yang sederhana. Kenapa tidak? Yeremia disuruh Tuhan datang ke tukang periuk. Karena Tuhan mau bicara di sana. Sederhana sekali. Hanya belajar sama tukang periuk. Hanya belajar sama bejana atau tanah liat. Sederhana, saudara. Nah, dalam Alkitab, Yesus juga mengajarkan hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu. Yesus ketika mengajar kepada orang yang khawatir, suruh lihat apa? Halo? Masa nggak ngerti? Suruh lihat apa? Di Matius 6 itu? Suruh lihat burung di udara yang terbang
terbang ke sana kemari. Lalu Yesus juga berkata suruh belajar sama apa? Suruh lihat bunga bakung di padang. Begitu Allah mendandaninya dengan luar biasa. Amin, saudara. Allah kita Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa. Dia mau berkomunikasi dengan kita. Dia mau memperdengarkan ajarannya kepada kita melalui hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Karena ayat ini di ayat yang kedua tadi berkata begini. Ya, perhatikan di ayat yang kedua tadi, Yeremia tadi. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Akan disampaikan, akan diketahui ketika dia ada di tukang periuk. Dan melihat bejana atau tanah liat yang dibuat. Dan nanti akan menjadi sebuah guci atau sebuah cangkir, apa piring yang jadi bagus pokoknya. Disuruh lihat prosesnya. Nah makanya pagi hari ini saya mau bicara tentang pembentukan Tuhan. Proses Tuhan dalam hidup kita. Kita harus alami dan kita harus nikmati Bapak Ibu. Nah kita dapat belajar bahwa dalam pembentukan kehidupan kita, kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan lewat hal-hal yang sederhana. Yesus mengajarkan itu. Lalu dalam Alkitab, Amsal Soleman atau Raja Salomo, dalam kitab Amsalnya dia berkata apa? Belajarlah sama semut. Hei pemalas. Betul tidak saudara? Belajar sama semut. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Apa saudara? Yang dapat kita pelajari dari semut? Dia mengumpulkan makanannya waktu musim panas. Dia bekerja sama dengan teman-temannya. Dia tidak egois. Ketika ada makanan di sana, dia tidak makan sendiri. Ketika dia lihat makanan di sana, ya dia panggil teman-temannya dan dibawa bersama-sama. Itu dapat pelajari dari semut. Yang sederhana, binatang yang kecil. Tapi pemalas akan jadi rajin ketika melihat semut, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajarlah dengan hal-hal yang sederhana itu menjadi tempat komunikasi antara Tuhan dan kita dan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami pembentukan yang lebih baik. Sederhana saja, ibu-ibu kalau lagi masak, ya kan? Nyalain apa? Nyalain kompor. Begitu nyalain kompor, ceklek. Keluar apanya? Apinya. Lalu ibu itu harusnya berkata begini, Tuhan Yesus, jadikan aku api yang membara seperti ini. Bakar hatiku seperti api ini. Kami tetap menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sederhana? Sederhana. Itu komunikasi. Sehingga nanti kita akan ngerti apa maunya Tuhan. Setelah kompor dinyalain, wojo ditumpangke, banyu dilebokno, sayuran dilebokno, mulai saudara akan memasukkan apa? Bumbu-bumbunya. Ketika dimasukkan garam, Tuhan Yesus, jadikan kami seperti garam ini yang akan mengasinin makanan ini, dan makanan ini tidak tawar tapi menjadi enak. Jadikan aku garam dunia. Sederhana? Sederhana. Di situ akan jadikan tempat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bicara apa? Ketika kita menyalakan kompor, itu hal sederhana, api menyala. Baiklah hidup kita itu, semangat kita, roh kita menyala seperti api itu. Sederhana, saudara? Ketika masak, saudara kasih garam, saudara kasih gula. Tuhan bisa bicara lewat itu. Begitu melihat garam, saudara berpikir, oh iya,
Coba yo, panganan ki nek ora dikai garam rasane apa saudara? Ora enak. Ampang. Oh, begitu juga dengan kehidupanku tanpa Tuhan. Sederhana atau saudara? Tanpa Tuhan nggak ada artinya apa-apa. Jadikan hal-hal yang sederhana itu untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan jadikan hal yang sederhana itu untuk menjadikan kita peka dengan suara Tuhan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Belajarlah kepada tukang periuk. Pergilah kepada tukang periuk. Dan ketika Yeremia ada di tukang periuk itu, dia banyak belajar. Dan Tuhan bicara di situ. Saya kalau ngersii manuk, ngersii teleknya manuk saudara. Itu yang membuat saya, kenapa saya sering suka sekali bersihin kotorannya burung. Itu dari bersihin, ganti, bersihin tepuknya. Itu selalu saya berkomunikasi dengan Tuhan begini. Tuhan, seandainya burung ini jemaat. Coba ya, teleke ora tak resiki. Panganane ora tak tambah, ora tau tak tukokno kroto. Mesti manuke stres, ora muni, tidak menghasilkan apa-apa, dijual murah. Betul saudara? Tapi ketika saya coba bersihkan telek dari seloroknya itu, tak bersihkan. Gitu ya, tak semprot, tak kasih sanglet bersih, tak masukin. Ya sementara burungnya sedang mandi di karamba, saya ambil cepuknya, saya bersihkan. Saya kasih, makanannya saya tambah. Begitu burung masuk, saya kasih jangkrik. Setelah tak cantelkan, burung itu bunyi. Ketika ada orang lihat, tertarik dengan burung itu. Lalu dia beli burung itu dengan harga yang mahal. 1 juta masuk ke kantong, untung bersih saudara. Sederhana sekali. Tapi saya bukan itunya, tapi saya coba melihat, menggambarkan jemaat ini kalau tak rawat dengan baik. Pasti jemaat akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu yang saya pelajari, saudara. Makanya Mbok Jaswadi aja yang nggak pakai sendal, yang bau itu. Sudah pernah lihat ya, tak peluk. Kalau saya datang ke rumahnya, tak rangkul, nggak apa-apa. Karena ada hikmatnya di situ. Siapapun jemaat, itu filosofi saya ngerasa imano. Saudara punya filosofi sendiri-sendiri. Tuhan bicara apa lewat kehidupan Bapak Ibu yang sederhana. Gak usah yang muluk-muluk. Tuhan itu bisa bicara lewat suara audible. Hai Pak Denny. Bisa. Lewat tanda-tanda yang besar. Musibah, kecelakaan, dan bisa. Tapi Tuhan lebih sering bicara melalui hal-hal yang sederhana. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang sulit, bukan Tuhan yang rumit, bukan Tuhan yang angel dijumpai. Sederhana sekali, saudara. Haleluya. Jangan abaikan hal-hal yang sederhana. Firman Tuhan katakan, pergi kepada semut. Pergi kepada tukang periuk. Lihat burung di udara. Lihat bunga bakung. Itu hal-hal yang sederhana. Amin, saudara. Kalau sekarang mungkin ada yang sedang ngerintis. Mulai dari kecil. Coba lihat. Ketika dari yang kecil hasilnya kecil. Lalu perpuluhannya kecil. Coba saudara berkata. Oh Tuhan, biar kecil. Karena Tuhan berkata, orang yang setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Haleluya. Coba dipelajari hal-hal seperti itu. Masuk kerja baru, ya, gajinya sedikit. Coba dengan gaji yang sedikit, hal yang kecil. Saudara bisa lihat, Tuhan bisa bicara di situ. Tuhan tidak harus berkata, setialah dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara besar. Itu kan di film-film, saudara.
Ya kan? Tapi di dunia nyata sekarang ini tidak demikian. Bisa, tapi tidak demikian terus. Lewat kejadian-kejadian yang kecil di sekitar kita, Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa menyampaikan pesannya untuk kita lakukan. Sehingga kita bisa bertindak hati-hati dan terus bertumbuh dan mengalami pembentukan-pembentukan yang daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Mari kita lihat ayat yang keempat, Bapak Ibu. Apabila, ya ini setelah Yeremia sampai di sana, ya ayat 3 itu, ya lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk dan kebetulan ia sedang bekerja. Artinya tukang priuk sedang membuat sesuatu dari tanah liat itu. Perhatikan ayat 4. Apabila bejana, sedang buat bejana, Saudara. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari ayat ini, yaitu bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tidak ada yang amin? Saya ulang lagi, dengan ayat ini saya bisa simpulkan yang dapat kita pelajari bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Coba ya lihat tukang gawe gerabah dari tanah liat bluk, ya dah, terus dibunyer kayak gini, ser, lalu diginiin, ser, betul tidak ya? Ya saya lihatnya di TV, Saudara ya. Tapi jangan salah, saya nggak cuma lihat di TV. Saya pernah mimpin anak-anak SD Tritunggal kelas 4, 5, 6 itu ke Sekatul teman-teman ya, waktu itu ya. Di Ungaran itu yang cedak itu apa namanya? Dia memang khusus untuk itu, belajar untuk itu. Edukasi untuk anak-anak. Saya ikut itu, saya ikut. Nah, saya lihat ini yang gurunya ini yang usuhunya di situ. Kalau buat gini begitu tidak jadi langsung dibuang buk gitu saja, Saudara. Ya, dia jadi buang buk gitu. Sementara anak-anak yang ikut itu cuma dipulas, polas, enggak jadi. Nah, ini dibuang, diambil lagi, dijadiin satu, blek, dia langsung dibenerin. Jadi kendi yang bagus sekali. Yang tadi sudah dibuang, diambil lagi, dia buat. Yeremia ditunjukkan oleh Tuhan melalui tukang priuk. Bejana yang tanah liat yang sedang dibuat untuk bejana itu, ya, mungkin miring, mungkin gopel, itu dibentuk lagi. Mungkin miring, gopel lagi, dibentuk lagi, Saudara. Dan setelah jadi bejana, dikasih cat, dikasih warna yang bagus, dimelamin, dan akan menjadi harganya itu mahal sekali. Saya percaya buat ini, Saudara, ini tidak sekali jadi. Pasti menceng, megok, miring, bolong, dikajiin satu lagi, dibuat lagi. Sehingga menjadi barang yang bagus dan harganya mahal. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ikuti pembentukan Tuhan. Mungkin kita gagal. Ya, mungkin kita gagal. Tapi lewat kegagalan itu akan membawa kepada keberhasilan. Saya mau kasih contoh Pak Gideon ini. Dulu waktu kerja di sepeda gajinya berapa? Dulu itu ya. Dulu waktu awal-awal kerja di sepeda. 3 jutaan ya. 3 jutaan. Lalu di PHK, Saudara. Dikeluarkan dari kerjaan itu. Sakit memang. Wis ngomset ke miliatan. Tidak boleh kerja lagi di situ, Saudara. Tapi justru melalui proses itu, dia jadi bos sekarang, Saudara. Bos apa? Tahu bakso, Saudara. Ya kan? Ya walaupun bos kecil kan statusnya bos, bukan anak buah lagi. Sekarang mengembangkan ekspor importnya.
Ya, terus sekarang dia mengembangkan lagi balung kowo ya, mana itu ya? Apa? Kerupuk rambak. Dia mulai mengembangkan. Coba kalau dia masih kerja di situ. Paling kalau munda UMR, ya ini Mbak Fitri yang kerja di kantor tahu lah ya. UMR itu berapa? Mundanya sedikit yang kerja di pabrik, sedikit. Tapi melalui Tuhan izinkan PHK. Justru keberhasilan dia raih. Haleluya saudara. Ada seorang anak muda juga cerita yang ini cerita beneran saudara. Ya mungkin Pak Dedi tahu. Ini anak muda ini di PHK dari perusahaan besar. Lalu pemuda ini dengan sedih dia bawa tasnya. Dia lihat perusahaan minuman besar itu. Minumnya apa tempatnya itu kalau sudah lihat di luar negeri minumnya itu kan pakai dream dari kayu itu, ya kan? Kalau sudah lihat bir di luar kan pakainya dream itu. Minuman soda itu pakainya bir. Itu digelundung-gelundung kayak gitu. Lalu ketika minum mereka mengambil sendiri itu pada bocor, pada ya harus buka satu dream gitu ya. Nah itu. Nah pemuda ini duduk sambil melihat dream digelundung kayak itu. Gara-gara dia di PHK, kegagalan. Tapi dia duduk, dia merenung, dia minta hikmat Tuhan, dia melihat. Itu kalau orang minum pakai drum ini, misalnya minum orang 10 harus buka segede itu. Wah enggak epis ya. Lalu di sini dia punya ide. Lalu dia datangi milik perusahaan. Dia dikeluarkan dari perusahaan sana, dia coba lewat di perusahaan lain. Dan dia melihat itu, dia masuk ke perusahaan itu, ketemu dengan bosnya, dia berkata, saya punya ide cemerlang, saya punya resep cemerlang, mau tidak? Saya nggak usah bagi untung, kasih royalti saja. Lah apa dikasih tahu? Yo nanti perjanjian hitam di atas putih dulu, pakai meterai. Saya akan kasih tahu. Lalu pemuda ini dan perusahaan bos ini sepakat, tanda tangan. Sederhana, pemuda ini cuma ngomong apa? Bos, saya punya resep. Minuman ini kalau dibuat dream begini, lakunya tidak akan mendunia. Buatlah minuman kemasan botol atau kaleng yang bisa sekali minum dan kaleng atau botol itu bisa dibuat. Wah nggak bisa laku itu tidak mungkin. Coba dulu bos, dicoba dulu. Begitu dicoba, 1 tahun itu meledak seluruh dunia. Yang saudara kenal sekarang yang namanya Coca-Cola. Itu luar biasa saudara, dari orang yang di PHK. Nah, sekarang royaltinya untuk orang ini luar biasa untuk sampai keturunannya saudara. Haleluya. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dulu saya pernah merasa gagal. Saya punya pelayanan jemaat saya dulu yang orang dewasa 17, anak muda dan sekolah minggu 33 orang. Tapi gagalnya karena Tuhan izinkan. Diambil paksa sama pendeta lain karena jarak yang tidak sampai 3 meter. Sesama GPDI tidak boleh, lalu diambil begitu saja. Itu saya merasa gagal, kecewa dan ngeri banget saudara ya. Down, tidak mau jadi hamba Tuhan lagi seluruh itu. Tapi ternyata Tuhan ganti di sini saudara. Haleluya. Kalau saya dulu tidak kehilangan pelayanan yang di Mukti Harjo, di Gramukti, mungkin saya tidak ke sini saudara. Dan saya nggak mendapatkan Bapak Ibu saudara jadi saudara saya. Semua melalui kegagalan. Tapi kegagalan itu akan membawa kepada keberhasilan. Amin saudara. Amin saudara. Sekarang siapa yang merasa gagal, merasa jatuh, ayo. Justru lewat seperti itu. Tuhan akan menunjukkan. Maka dari itu saudara, yang pertama jangan dilewati. Belajarlah dari hal yang sederhana. Di situ Tuhan bicara. Ketika pemuda tadi diam, melihat drum yang gelundung tadi, Tuhan bicara. Iku nek dibuka, wong minum sakmono mubasir, kecer-kecer, tapi nek nggo gelas, wah jadi berkat saudara. Saya sering katakan sama anak-anak, jangan pernah berhenti mencoba. Yuk berkarya. Ayo, saya lihat anak-anak muda ya lewat onlinean bisa jual beli semua. Saya lihat anak-anak muda semua
Si iso dodol manuk, ya dodol manuk. Si iso dodol masker. Ayo, kita tidak tahu. Ya, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Jangan takut gagal. Justru ketika gagal, Tuhan akan berikan sesuatu yang besar. Amin, saudara. Ya, nah, banyak ya tokoh-tokoh Alkitab. Daud pernah gagal, tapi dia jadi raja yang luar biasa. Banyak orang-orang yang gagal di dalam Alkitab, tapi pada ending hidupnya mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah yang kedua, mari. Walaupun kita merasa gagal, tapi jangan khawatir. Allah turut bekerja untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Jangan menyerah, karena di balik kegagalan akan ada kesuksesan. Bejana yang dibentuk, rempel, jatuh, dia akan dipasang lagi dan akan dibentuk dengan warna yang lain mungkin, dengan bentuk yang lain. Dan nanti akan jadi sesuatu yang mahal. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat. Yang ketiga, Tuhan akan bicara apa di yang ketiga ini? Yaitu Tuhan ingin membentuk kita menjadi bejana kemuliaan-Nya. Tuhan ingin membentuk kita menjadi bejana dan akan menjadi sarana untuk kemuliaan-Nya, untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Coba baca lagi ayat ini, saudara. Ya, dibaca lagi ayat yang tadi, ayat yang keempat tadi. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat. Sampai di situ kita bisa menangkap bahwa Tuhan itu menggambarkan kita ini adalah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang harganya itu mahal. Ngerti, saudara? Tapi prosesnya itu memang kadang-kadang itu melenyok, jatuh, dan harus diambil lagi, di ini lagi. Harus ada sebuah proses untuk kita menjadi bejana kemuliaan Allah. Pintu ini bisa jadi bagus. Ini tidak ujuk-ujuk halus seperti ini. Dari kayu biasa dipotong, digeraji, dipasah, ditatah, dan akhirnya jadi seperti ini. Itulah proses pembentukan. Nah, Tuhan mau kita itu seperti itu. Menjadi bejana, menjadi tanah liat yang nurut. Contoh ya, kalau siapa di sini yang anaknya sudah mau mantu yang sudah mendekat, misalnya Bu Rohma misalnya, ini nubuatan Bu ya, bukan nubuatan ini. Bu Rohma mau mantu Fitri, lalu saya ngadu tanah liat. Saya dipisah-pisahi Bu Rohma enggak, saudara? Ini Bu Rohma tak kado tanah liat. Ya, atau Pak Denny, ya mantu Rachel gitu, tak kado tanah liat. Mesti saya dipisah-pisahi, saudara. Pendeta model apa ya, ngadu kok lemah sawah, kan gitu, saudara. Iya bener ya, lemah sawah nek sak bau, sak kotak ya gelem ya. Iki sak gegem, saudara. Sak gegem ora sebau. Senengan Pak Kardi ya. Dikai sebau. Tapi kalau tanah liat ini diberikan kepada tukang priuk, lalu dibuat bejana yang sangat bagus. Saudara lihat keramik-keramik yang ditemukan jutaan, yang umurnya jutaan tahun, yang ditemukan di kedalaman laut, atau guci-guci yang dari dinasti Ming, itu harganya M, saudara. Itu kalau saya kado atau beri sumbangan Pak Denny guci dari dinasti Ming, wah, Pak Denny pasti terima ya. Baru dilelang itu Pak, wah.
Barki dilelang, mahal harganya. Tapi nek tak kasih lepas sak cepok pasti tidak mau, saudara. Begitu juga dengan kita. Kita ini dibentuk, ya dibentuk, dipoles, sakit memang. Tapi tujuannya adalah mulia, menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Sehingga harga kita ini mahal. Makanya sering ada nyanyian loh. Aku berharga di matamu, berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Pembentukan Tuhan itu sebenarnya sedang menunjukkan apa toh? Coba saudara lihat, buka 1 Korintus 1, 26. 1 Korintus 1 ayat 26. Berkata apa? 1 Korintus 1:26, saya bacakan begini. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Perhatikan, ketika kita dipanggil di orang percaya, siapa atau kita? Ingat ya, ketika kita dipanggil menjadi umat pilihan Allah, siapa kita? Ayat ini dikatakan begini, ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Perhatikan, ketika kita dipanggil Tuhan, kita ini gak ada artinya. Kita ini siapa? Kita ini orang berdosa, kita ini sampah, kita ini pembuat kejahatan, Bapak Ibu. Tidak ada artinya, tidak ada harganya sebelum kita dipanggil itu. Bahkan waktu dipanggil itu kondisi kita seperti itu. Gak ada regane, kotor kita ini, dosa kita ini. Tapi ayat 27, tetapi apa yang bodoh, perhatikan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, perhatikan. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tujuannya ayat 29. Supaya, perhatikan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, kalau kita jadi orang kaya, kita diberkati, kita sekarang ini di posisi yang tepat, kita punya jabatan, punya titel, semua itu karena Tuhan sudah memanggil kita do kondisi yang tidak baik. Lalu setelah kita jadi orang percaya, dibentuk, diproses, dan kita menjadi harga yang mahal. Menjadi sesuatu yang berharga. Dan kita punya posisi, kita punya jabatan, kita punya kekayaan. Itu semua karena siapa? Tuhan. Dan Tuhan memproses. Untuk berhasil harus ada proses yang sakit. Tujuannya supaya kita tidak memegahkan diri. Bahwa semua yang kita dapatkan itu dari usaha keras kita. Kembali kepada panggilan kita, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita ini ditangkokkan. Kita ini mendapat anugerah daripada Tuhan. Sehingga Yesus dalam firman Tuhan dikatakan, dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ingat, ada apa saudara? Proses. Dulu kita bukan orang berarti, kita orang berdosa, kita orang jahat. Makanya saya dulu, saya tuh tidak pernah khotbah di desaku sendiri, saudara. Di desa sebelah, di gereja sebelah, di GKJ, itu malah sering undang saya. Tapi di desa saya itu, saya pernah khotbah sekali aja itu karena itu persekutuan gereja-gereja sekecamatan itu. Kenapa? Karena mereka melihat, oh anak elik tahono. Iki mbiyen tukang minum, tukang mabuk, tukang gelut. Oh itu.
Tapi saudara, saya ini orang yang enggak punya, orang yang dianggap hina di desa saya itu. Bahkan kalau kenalan sama cewek, halo, wedus gitu saudara. Piye saudara, gantengnya kok ini dunaikin wedus saudara. Ya, tidak ada harganya saudara. Tapi ketika saya percaya Yesus, dipanggil jadi hamba Tuhan, diproses, di TC, di sekolah Alkitab, dianggap seperti keset, dan lain sebagainya. Dan muncul menjadi emas yang murni, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kalau saya pulang hari raya, saudara ya, sudah enggak ngomong wedus lagi saudara. Haleluya, karena sudah menjadi bencana yang mahal. Orang kalau lihat, sopo. Mungkin ada yang pernah sama saya dulu, rombongan siapa dulu itu, yang mau ke Setenggok itu. Ya, pedoan gitu, sopo tokai, gitu ya. Begitu sampai jauh, temben, Melayu nek. Iki temben, wah dipeluk-peluk, wah luar biasa gantengnya, koyok bos gitu ya. Padahal ya bosok gitu ya. Coba tengi gede dok, bos. Tapi paling tidak, dari wajah dan tubuh semuanya itu sudah merubah bahwa ini adalah sudah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Amin saudara. Haleluya. Orang boleh berkata, Pak Paijo kayak kok wis ketok tua ya. Tidak berlaku bagi GPDI Telaga Kasih. Saya akan melihat dan mendengar. Wih Mas Adiki dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang wajahnya tetap dan tambah ganteng. Ya kan? Wah, lihat Bu ini tuh, lihat saya pertama dan sampai sekarang wajahnya masih cantik, penuh dengan kemuliaan. Kenapa saudara? Karena kita sudah dibentuk Tuhan menjadi bejana yang mahal harganya. Saya lihat Pak Waluyo pertama kesini, wedi saudara, berengok saya kandel gitu saudara, medeni, wireng gitu saudara. Coba lihat sekarang sudah glowing wajahnya saudara. Ya, sudah nggak ada kumisnya lagi sekarang. Wajahnya wajah yang ceria, saudara. Kenapa, saudara? Sudah dibentuk Tuhan melalui proses. Haleluya. Sekarang sudah tidak terdengar lagi. Rasa ngono. Sekarang lembut, aja ngono. Karena sudah dibentuk menjadi bejana yang harganya itu mahal. Menjadi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Semua saya lihat sudah mengalami perubahan semua. Yang tidak bisa guyu sekarang bisa guyu. Yang dulu yang guyu kakean sekarang sudah bisa mengurangi. Semuanya berubah menjadi lebih baik karena diproses oleh Tuhan. Dan saudara siap-siap akan menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sehingga orang berkata, lo iwo kalu awet nom ya saudara. Haleluya. Nanti sampai rumah mesti do ngaca kabeh saudara ya. Wah bener omongannya Pak Timo. Saudara, saya sudah omong aja pede kok. Ini kalau saya nggak pede, saya sudah beli gigi palsu saudara. Saya tetap pede kok. Saya percaya orang lihat saya pasti nggak lihat omongnya. Tapi lihat kegantengan saya. Haleluya saudara. Ya paling yang ngomong ganteng cuma istri saya saudara ya. Tapi ketika sinar kemuliaan Allah itu datang. Ya, ketika dibentuk oleh Tuhan luar biasa. Kita menjadi bejana yang luar biasa. Kalau nggak percaya coba Roma 9, 20-21 ya. Roma 9 ayat 20-21. Masih sama, masih penekanannya sama. Ya, karena Korintus dan Roma itu penulisnya sama. Siapakah kamu di ayat 20 dari Roma 9? Siapakah kamu? Hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ini kan seperti ini ya. Ketika saudara dibuat kendi, kan ada apanya itu namanya? Ada gagangnya itu ya. Ketika ada gagangnya itu kan dipiet-piet, gen keraket gitu kan. Mungkin kalau tanah itu bisa bicara, dia akan berkata begini, ojo buat penyet-penyet loro. Betul? Ketika pintu ini dipasah, ketika dia bisa ngomong ojo loro, betul gak? Tapi dalam konteks ini, ketika diproses kita disuruh diam. Coba lihat ya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Enggak bisa.
Saudara misalnya sedang dibentuk Allah, saudara bilang, oh Tuhan saya nggak mau jadi seperti ini. Kalau Tuhan mau seperti itu, mau apa kita? Betul tidak? Kita nggak bisa protes sama Tuhan. Ayat 21. Apakah, perhatikan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, perhatikan, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara, saya posisikan Tuhan sedang membentuk saudara untuk menjadi bejana dengan tujuan yang mulia. Tetapi kalau saudara tidak mau dibentuk, seandainya diibaratkan kita ini nggak mau dibentuk, maka Tuhan juga bilang, sudah angel dibentuk, angel digerita gitu, atau digawe yang sederhana. Tapi toh dibuat yang sederhana pun tanah liat itu tetap ada harganya dengan tujuan kemuliaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya semua itu adalah proses Tuhan. Ketika kita siap jadi bejana kemuliaan, maka kita harus belajar dari hal-hal yang sederhana untuk peka dengan suara Tuhan. Dan percayalah bahwa kegagalan itu Tuhan bisa ubah menjadi keberhasilan. Dan maulah dibentuk dan sadar siapa kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi karena kita dipanggil jadi bejana, jadi tanah liat yang siap dibentuk, maka kita menjadi bejana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup Alkitab kita. Oke. Haleluya. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkah